Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel aku, di channel S Mahda Zahra. Buat kalian yang baru bergabung di channel aku, perkenalkan nama panggilan aku Mahda. Sekarang aku sudah tinggal di kota Charleroi, Belgia. Kurang lebih hampir 2 tahun aku sudah tinggal di kota ini. Nah, sebelum kita mulai, aku mau mengucapkan terima kasih banyak atas cinta dan dukungan yang telah kalian berikan kepada channel aku selama ini dengan mengklik tombol subscribe. Jadi terima kasih banyak, aku menghargai kalian semua. Nah, kali ini aku mau berbicara tentang topik yaitu nikah dulu atau mapan dulu. Nah, menikah adalah salah satu proses dalam kehidupan kita yang dilewati sebagai seorang manusia. Namun sering muncul pertanyaan yang mengusik di kepala seperti nikah dulu atau mapan dulu. Pasti banyak di antara kamu yang dibuat dilema dengan krisis pemikiran seperti itu. Ya, jodoh memang selalu tidak pernah diduga dengan siapa dan kapan waktu kedatangannya. Salah satu unsur kesiapan menikah adalah persiapan keuangan. Setidaknya siap finansial atau keuangan ditandai dengan memiliki pekerjaan atau usaha yang bisa memberikan pendapatan tetap setiap bulannya. Sedangkan tingkat kemapanan lebih dari kesiapan tersebut. Setiap orang memiliki definisi mapan yang berbeda-beda. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan mematok kriteria pasangan mapan, karena saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri aja rasanya sudah pusing sendiri. Ditambah dengan nasihat orang tua yang mengingatkan anak-anak untuk mencari pasangan yang mapan secara materi khususnya. Karena orang tua tidak mau melihat anaknya hidup bersusah payah, ragu untuk menikah karena merasa belum mapan atau khawatir orang tua akan berkata, belum mapan kok sudah mau niat menikah, mau makan pakai apa, pakai cinta memangnya. Menjawab hal tersebut sebenarnya banyak yang mengakui jika belum mapan sebelum menikah tidaklah masalah. Bahkan lebih banyak yang setuju jika rejeki setelah menikah bisa mengalir jauh lebih baik. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang secara sadar ada level di dalam masyarakat kita. Yang pertama yaitu masyarakat kelas atas, yang kedua masyarakat kelas menengah, dan yang terakhir yaitu masyarakat kelas bawah. Mayoritas masyarakat Indonesia berada pada masyarakat kelas menengah dan masyarakat kelas bawah. Perempuan dari masyarakat kelas atas tentu saja mencari pasangan yang sepadan dengan penghasilan atau status sosial mereka. Itu artinya mereka hanya mencari pasangan yang memang sudah mapan. Pasangan laki-laki yang tidak mapan atau kurang mapan ya bukan kriteria mereka. Perempuan dari level masyarakat kelas menengah dan masyarakat kelas bawah tentu saja juga ingin mendapatkan pasangan yang mapan. Tapi biasanya perempuan di level ini mereka lebih sadar diri dengan level mereka. Sebenarnya mapan itu apa sih menurut kategori masyarakat kita? Mapan berarti punya keuangan atau materi yang tercukupi. Misalnya punya rumah yang besar, punya mobil, punya gaji besar, punya usaha bisnis yang maju, atau punya aset investasi, pendapatan pasif, dan lain-lain. Itu kategori mapan menurut orang kita. Tetapi kemapanan itu relatif menurut setiap orang. Yang perlu diingat adalah tidak ada laki-laki atau perempuan yang matre. Yang ada adalah laki-laki atau perempuan yang memikirkan soal keuangan guna menopang kebutuhan mereka supaya aman secara keuangan. Oke, kita tidak usah berbicara soal level masyarakat kelas atas. Itu bukan level kita. Level kita berada di masyarakat kelas menengah dan masyarakat kelas bawah. Dan ini adalah level mayoritas rata-rata orang Indonesia. Sebagai perempuan dari level ini, kita sadar diri dengan level kita. Kita juga harus realistis atau menerima kenyataan bahwa kita hidup bukan seperti putri atau princess di kartun Disney, di mana bisa mendapatkan laki-laki yang kaya raya. Bukan, kita hidup berada di level ini dan kita harus pintar mencari uang yang halal, memikirkan bagaimana soal keuangan, bekerja keras untuk menghasilkan uang supaya kehidupan kita lebih baik dan tentu saja bisa berhemat setiap bulan.
Walaupun ada juga yang bisa mendapatkan pasangan laki-laki yang sudah kaya raya atau yang punya gaji yang besar atau yang memang sudah mapan, tapi itu jarang pemirsa. Kita sebagai perempuan dari level masyarakat kelas menengah maupun masyarakat kelas bawah sebenarnya tidak masalah laki-laki belum mapan. Artinya belum punya rumah, belum punya mobil. Yang terpenting itu adalah bahwa laki-laki harus mempunyai semangat untuk mau bekerja keras. Dia mempunyai pekerjaan di mana gaji atau pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi buat kamu para laki-laki nih, tidak usah merasa minder atau berkecil hati untuk mengajak nikah pasangan perempuan kalian, walaupun sebenarnya kalian masih belum mapan. Memang di masyarakat kita, laki-laki itu harus menjadi tulang punggung keluarga. Jadi harus benar-benar mencari uang dan punya cukup tabungan keuangan. Beda kalau di negara Eropa, seperti di negara yang aku tinggali sekarang, yaitu negara Belgia, di mana bahwa suami istri harus bisa sama-sama berkontribusi dalam membayar kebutuhan rumah tangga yang memang di sini apa-apa serba mahal. Dan tidak banyak suami yang mau istrinya tinggal di rumah murni sebagai ibu rumah tangga saja. Biasanya suami di negara Eropa yang minta istrinya untuk hanya sebagai ibu rumah tangga saja, tidak perlu susah payah bekerja, mereka itu adalah suami yang sudah punya gaji atau pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan biasanya perempuan di negara barat juga lebih mandiri dan tidak bergantung dengan laki-laki. Memang ada juga perempuan yang bekerja di Indonesia, tapi memang diharapkan laki-laki yang memang sepenuhnya menjadi tulang punggung keluarga dan bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga. Perihal istri dapat membantu keuangan rumah tangga, ya alhamdulillah. Jadi buat kalian para laki-laki, terutama yang berasal dari masyarakat kelas menengah maupun masyarakat kelas bawah, tidak masalah untuk menikah selama kalian yakin bahwa gaji atau pendapatan kalian cukup untuk membayar atau memenuhi kebutuhan rumah tangga. Banyak juga kok perempuan dari kalangan masyarakat kelas menengah maupun masyarakat kelas bawah yang menerima laki-laki seperti ini. Tidak masalah, jadi setelah menikah uang gaji ditabung dulu. Jika ada uang yang berlebih kemudian bertahap membeli rumah. Tidak apa-apa membeli rumah yang tipe 36 atau 45 terlebih dahulu. Jika ada uang yang berlebih kemudian rumah itu bisa direnovasi. Jadi ya semuanya bertahap. Jangan takut untuk menikah karena merasa belum mapan. Yang penting sudah punya pekerjaan dengan gaji yang cukup. Sampaikan target pada diri sendiri dan pastikan ukuran kemapanan yang ada dalam pandangan masih dalam kategori realistis. Harta bukan segala-galanya yang menentukan kebahagiaan dalam rumah tangga. Oleh karena itu penting menyamakan persepsi dengan calon pasangan terkait pandangan tentang kemapanan. Dan juga jangan lupa kemapanan juga bisa dapat diusahakan bersama. Yang paling penting adalah hendaknya bersikap terbuka dengan pasangan mengenai keuangan dan komitmen untuk menjaga keuangan rumah tangga dengan sikap saling percaya, termasuk menyepakati pengelolaan keuangan rumah tangga nantinya. Begitu juga ketika hendak berencana menikah. Menikah jika ingin mengadakan resepsi pernikahan yang besar dan mengundang banyak orang tidak masalah, selama setelah resepsi pernikahan itu ada uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jangan sampai dipaksakan ingin menikah dengan mengadakan resepsi yang besar dan mewah, kemudian mengundang banyak orang dengan maksud supaya membuat orang-orang senang dan takjub melihat resepsi pernikahan yang besar itu, tetapi ternyata setelah mengadakan resepsi besar itu bingung memikirkan uangnya karena telah habis, terpakai semuanya. Sebenarnya yang paling penting itu adalah kebutuhan setelah menikah dan setelah punya anak. Kemapanan bisa diraih setelah proses pernikahan, karena melalui proses yang dijalani bersama dengan pasangan, maka saling melengkapi menjadi strategi menuju kemapanan. Jika ada yang bilang, uang kan nggak bisa dibawa mati ke liang kubur, ngapain sih dipikirin?
Ya memang uang tidak dibawa mati sampai ke liang kubur. Tapi selama kita hidup di dunia ini, apa-apa bayarnya menggunakan uang, bukan menggunakan ceramah. Logikanya seperti itu. Ada pasangan yang harus diberi nafkah berupa uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tanggung jawab itu yang nanti harus dipertanggungjawabkan ketika kita meninggal. Apakah kita bisa bertanggung jawab menafkahi keluarga atau tidak, seperti anak atau orang tua yang sudah tidak bisa bekerja, ya tidak masalah seberapa besar gaji atau pendapatan. Yang penting itu adalah bisa mengelola keuangan dengan baik, dan yang paling penting adalah bersyukur dan jangan lupa bersedekah dengan orang lain yang membutuhkan. Bagaimana jika mendapatkan pasangan seorang laki-laki yang sudah mapan sebelum menikah? Apakah salah? Tentunya tidak dong. Jika kamu termasuk orang yang memiliki pasangan yang sudah mapan sebelum menikah, itu hal yang harus patut kamu syukuri pastinya. Namun itu semua tidak menjamin jaminan bahwa kamu bisa hidup dengan tenang dan bahagia dalam pernikahanmu loh. Karena kemapanan tidak bisa menjadi tolak ukur atas sebuah bahtera rumah tangga yang lancar dan harmonis juga. Lah kok gitu? Karena nyatanya rumah tangga tidak semudah hidup ingin serba enak dan segala kebutuhan terpenuhi loh. Akan tetapi banyak yang harus kamu bangun satu demi satu, dan itu seperti membangun sebuah pondasi rumah yang kokoh. Lalu apakah materi berupa uang dan barang tidak penting? Tentu saja penting. Materi memang sangat diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam berkeluarga. Namun yang menjadi pokok utama adalah apakah materi menjadi prioritas utama pada standar hidup kamu dan bagaimana standar tujuan yang kamu tentukan tersebut. Jika kamu berpikir untuk mengutamakan materi sebagai prioritas utama, lalu sanggupkah kamu jika pasangan kamu bisa bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan materi dan segala kebutuhan rumah tangga kalian, namun dia selalu sibuk bekerja? Atau menjadi laki-laki yang bertingkah semaunya karena merasa sudah mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga tanpa mau mendengarkan, menghargai, dan menghormati suara pasangannya, dan masih banyak kasus lain. Nah, jadi pola hubungan rumah tangga yang gagal komunikasi dan gagal menjalin kerjasama alias berdiri masing-masing cenderung lebih rentan dan lebih goyah. Dimanapun namanya rumah tangga, selalu ada namanya masalah. Jika tidak mampu kerjasama, menyelesaikan masalah dan saling mengerti, ya cinta lama-lama bisa terkikis habis. Jadi mulai sekarang tentukan dulu apakah tujuan hubungan rumah tangga kalian nanti ke depannya. Jadi harus bagaimana? Karena menikah memiliki tujuan, nah jadi setiap pasangan juga memiliki tujuannya masing-masing dan tentu saja berbeda-beda. Jadi jangan suka membandingkan kehidupan kamu dengan kehidupan pasangan orang lain ya. Karena setiap pasangan mempunyai cerita dan prosesnya masing-masing. Itu tips pernikahan yang pertama. Menikah tetaplah butuh persiapan, namun persiapan itu bukan hanya sekedar materi saja, namun juga kondisi mental, perasaan, emosi pada jiwa kita, yang terutama kepribadian dan akhlak antar pasangan yang lebih penting dari sekedar hubungan materi di dalam pernikahan. Karena menikah adalah ibadah yang terlama, jadi segala sesuatu perlu diusahakan, dipersiapkan secara matang, dan diperjuangkan. Itu tips pernikahan yang harus kamu selalu ingat. Lalu bagaimana tips pernikahan dengan hubungan yang baik? Tentu saja dibangun dengan sebuah kualitas hubungan pernikahan yang baik juga. Artinya, antar pasangan ada hubungan saling membutuhkan, saling percaya, saling menghargai, saling komunikasi, dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Dan yang terpenting adalah saling mencintai. Itu yang membuat kamu dan pasangan kamu akan saling belajar, menyempurnakan satu sama lainnya hingga kamu bisa meraih kemapanan dalam keadaan bersama-sama kuat dan juga mempunyai pernikahan yang bahagia lahir dan batin. Terutama yang paling penting itu adalah komitmen di dalam rumah tangga untuk selalu tetap setia.
Nah, itu dulu ya video dari aku tentang menikah dulu atau mapan dulu. Terima kasih sudah menonton video aku ini, dan jika kamu suka dengan video aku, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini untuk lebih banyak konten seperti ini. Terima kasih banyak sudah menonton video aku. Salam dari Mahda dari kota Charleroi, Belgia.